Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, juga pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Setelah pada pertemuan yang lalu kita mengkaji salah satu bagian dari wudu, yaitu bermadmadah, beristinsyaq dan beristinthar, yaitu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membasuh muka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa membasuh muka adalah salah satu dari bagian wudu yang diwajibkan berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama. Di antaranya dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk membasuh muka kita manakala kita ingin salat. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan, diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat beliau menuturkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mempraktekannya. Kata beliau, "Tsumma ghasala wajhahu thalathan." Kata yang melihat Utsman berwudu, yaitu Humran, "Tsumma ghasala wajhahu thalathan." Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Jadi membasuh muka hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil ijma' tersebut adalah Imam At-Tahawi, kemudian juga Al-Mawardi, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, dan yang lain-lainnya. Jadi para ulama kita telah berkonsensus, telah bersepakat bahwa membasuh muka hukumnya adalah wajib. Namun di sini yang wajib itu berapa kali? Jadi ketika kita berbicara tentang wajib itu, kita kan tahu yang namanya membasuh muka itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, yang wajib ini berapa kali? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wajibnya wudu, membasuh atau mengusap itulah sekali-sekali. Itu wajibnya. Wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan.
Tapi kadang-kadang Nabi SAW juga wudu, membasuh atau mengusap 2 atau 3 kali. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW itu kadang membasuh sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Yang sekali ini antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Bahwa suatu saat Nabi SAW wudu sekali-sekali. Maksudnya ya membasuh cuma sekali, mengusap cuma sekali. Maka dari sini para ulama kita menyimpulkan bahwa yang wajib itu sekali saja. Adapun yang lebih dari itu 2 kali dan 3 kali, ini hukumnya sunnah. Maka dari situ ketika kita berbicara membasuh muka, hukumnya wajib. Maksudnya adalah membasuh sekali, ini hukumnya wajib. Adapun yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Nah, kalau kita katakan sunnah, maka sebaiknya dilakukan. Seandainya hanya ada yang membasuh sekali saja, maka ya itu sudah cukup. Kemudian yang disebutkan oleh Allah adalah faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Di dalam berwudu ada namanya membasuh, ada namanya mengusap. Apa bedanya antara membasuh dan mengusap? Membasuh itu mencuci. Nah, untuk membasuh atau mencuci ini, para ulama memberikan definisi yang nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum saya sampaikan definisi tersebut, ada baiknya kita melihat bagaimana seberapa air yang digunakan oleh Nabi SAW untuk berwudu. Diceritakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 mud itu seberapa? Para ulama menjelaskan bahwa 1 mud banyaknya adalah 2 telapak tangan. Jadi 2 telapak tangan kita kumpulin, 1 mud itu segitu airnya. Ini kalau mungkin diukur dengan ukuran kontemporer itu sekitar 6 on. Sekitar 6 on air. Enggak sampai 1 kilo ya, enggak sampai 1 1 liter, 6 on. Itu Nabi SAW pernah berwudu dengan air segitu, dan itu cukup untuk wudu beliau dari awal sampai akhir. Mulai dari membasuh tangan, kemudian madmadhah, istinsyaq dan seterusnya, kemudian juga membasuh muka, kaki, habis tangan dengan air 1 mud atau 2 telapak tangan orang dewasa. Dan kita harus yakin bahwa cara wudu Nabi SAW itu adalah yang paling sempurna. Tidak ada cara wudu yang lebih sempurna dibandingkan wudu Nabi SAW. Makanya beliau kok wudunya cuma 1 mud. Kalau kita mungkin 1 mud cuma untuk membasuh muka saja. Nah, 1 mud habis untuk membasuh muka. Nabi SAW enggak. 1 mud atau 2 telapak tangan ini cukup untuk membasuh seluruh anggota wudu. Dari sini maka para ulama menjelaskan membasuh itu seperti apa. Apakah membasuh itu seperti orang yang ngambil air biur, harus sampai muncrat kemana-mana? Apakah itu yang dimaksud dengan membasuh? Ini yang perlu kita cermati. Karena kalau misalnya kayak tadi itu harus biur, berarti Nabi SAW air wudunya habis. Padahal beliau cuma punya segitu airnya. Maka di sini para ulama mereka mendefinisikan membasuh. Kata mereka, membasuh itu adalah mururul ma'i 'alal wudhu'i. Membasuh itu artinya adalah air mengalir di anggota wudu. Air mengalir di anggota wudu. Kata mereka, wa illam yataqatar. Sekalipun air itu enggak netes-netes. Jadi yang penting air itu lewat.
air itu mengalir di muka, walaupun mungkin sampai di sini saja mengalirnya, kemudian diteruskan dengan tangan. Ya. Ini yang dimaksud dengan membasuh. Dan kata para ulama, tidak harus yang namanya membasuh itu harus netes-netes, itu nggak harus. Yang penting dia sudah lewat dari muka mengalir gitu. Walaupun mungkin sampai di akhirnya nggak sampai netes karena sedikitnya air yang dari sini misalnya, ya kalau kita lihat keringat gitu ya, keringat kan nggak mesti harus netes. Keringat itu mengalir di sini, tapi sampai ke bawah habis ya, karena mukanya cukup lebar sehingga sampai ke bawah sudah habis. Nah, inilah yang dimaksud dengan membasuh. Tidak harus yang namanya membasuh itu harus airnya sampai kemana-mana, sampai nyipreti temennya yang ada di sampingnya. Tidak harus. Ini yang dimaksud dengan membasuh. Nah, kalau bedanya dengan mengusap apa? Kalau mengusap nggak mengalir. Mengusap itu adalah kita masukkan kita masukkan tangan ke air, kemudian yang basah ini kita gunakan untuk mengusap. Itu namanya mengusap. Ya. Kalau mengalir atau membasuh itu adalah airnya sempat mengalir walaupun tidak sampai menetes. Ini yang dimaksud dengan membasuh. Dan ini juga menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW itu ngirit air. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang berwudu. Nabi SAW menegur, jangan boros kamu. Jangan boros. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, afil wudu isaraf? Apakah dalam berwudu itu ada boros? Kata Nabi SAW, iya. Walau kunta ala nahrin jarin. Sekalipun engkau itu berwudunya di sungai yang mengalir. Bayangkan, sungai yang mengalir, kita nggak boleh boros. Apalagi di keran, yang kita harus bayar meterannya. Makanya kita agak prihatin ketika melihat sebagian orang berwudu buka keran itu sampai pol. Jadi kalau airnya tuh nggak sampai sor gitu, kayaknya nggak puas gitu, kayaknya nggak sah. Jadi buka air sedikit aja keran, nggak usah besar-besar. Karena ketika kita buka keran itu yang diambil seberapa, yang dibuang seberapa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW 14 abad. Nabi kita Muhammad SAW 14 abad sebelum ada orang kampanye tentang penghematan air karena sumber energi di dunia ini semakin hari semakin berkurang. 14 abad Nabi SAW udah ngajarin itu. Makanya telat sebenarnya orang-orang barat yang sekarang mengkampanyekan itu. Cuman kaum muslimin sebagian dari mereka saja yang mungkin belum mengetahui bagaimana iritnya Nabi kita Muhammad SAW dalam memakai air. Itu yang dimaksud dengan membasuh. Jadi ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, yang dimaksud dengan membasuh tadi itu adalah mengalirkan air di atas anggota wudu. Kalau sekarang kita bahas muka berarti di atas muka, walaupun tidak sampai menetes. Ya kalau menetes ya tidak apa-apa. Kalau menetes juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan membasuh. Nah, kemudian membasuh wajah atau membasuh muka. Muka itu apa? Muka itu apa? Muka, kata para ulama, diukur kanan kiri atas bawah. Muka itu kanan kiri atas bawah. Kanan kiri itu maksudnya adalah dari ini, persis setelah atau sebelum tonjolan yang ada di telinga. Ya, ini di telinga kita ada sesuatu yang menonjol, ya, di bagian sini. Nah, muka itu adalah sebelum itu, persis sebelum itu. Berarti kalau misalnya orang ada jambangnya di sini, ya, ada jambangnya di sini, berarti di belakang jambang itu masuk. Menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Ini kanan, kirinya juga sama. Ya, kirinya juga sama dari situ. Jadi yang dimaksud dengan muka kanan kiri batasnya adalah dari sebelum
tonjolan telinga, ya, kanan dan kiri. Yang dimaksud muka adalah dari sini ke sini. Ini ukuran kanan kiri. Kalau atas bawah, kita mulai dari bagian atas. Kata para ulama, muka itu dari bagian atas adalah dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Tempat tumbuhnya rambut secara umum. Kata-kata secara umum ini penting. Nanti kita akan jelaskan. Jadi rambut itu tumbuh dari bagian sini. Ya, dari bagian umumnya rambut tumbuhnya di sini. Nah, dari sini itu sudah mulai wajah. Ini bagian atas, nanti bawahnya akan kita jelaskan. Jadi yang namanya wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut di sini. Makanya kalau misalnya orang wudhunya di sini misalnya, berarti itu belum sempurna karena tumbuhnya rambut bukan di situ. Tumbuhnya rambut kepala adalah di sini. Atau misalnya orang sampai ke belakang sini misalnya, sampai ke tengah sini. Ini juga tidak yang dimaksud dengan wajah. Wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Kata secara umum fungsinya apa? Kata secara umum fungsinya adalah buat orang-orang yang botak. Buat orang-orang yang botak. Atau orang-orang yang rambutnya nggak tumbuh. Nah, jadi di sini nggak tumbuh, bisa orang botak kan macam-macam. Ada yang botaknya cuma sampai di sini, ada yang botaknya sampai di sini, ada yang botaknya sampai ke belakang. Kalau misalnya kita nggak pakai batasan secara umum, nanti orang yang botak itu membasuh mukanya itu sampai ke belakang karena rambutnya tumbuhnya di sini. Ya. Ini pentingnya, makanya para ulama itu ketika memberikan definisi itu mereka itu sangat cermat. Mereka sangat jeli ketika memberikan definisi. Jadi definisinya atas, atau bagian atas wajah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Makanya kalau orang botak, ya cukup sampai tempat tumbuhnya rambutnya. Secara umum ya di mana? Ya di situ. Jadi nggak harus sampai ke belakang. Basuh muka dari sini. Ini atas. Bawah sampai mana? Bawah itu sampai dagu. Bawah itu sampai dagu buat mereka yang belum tumbuh jenggotnya. Masalah jenggot nanti kita akan bahas. Jadi saya ulangi, yang namanya wajah, yang dimaksud dengan wajah kanan kiri adalah sebelum tonjolan telinga. Jadi termasuk bagian yang nggak ditumbuhi rambut, di belakangnya jambang. Ini juga termasuk menurut pendapat yang paling kuat. Ini kanan kiri. Atas bawah, seperti yang saya katakan tadi, atas itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum, sedangkan bawah itu adalah dagu bagi mereka yang belum tumbuh jenggotnya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang punya jenggot? Bagaimana dengan mereka yang tumbuh jenggotnya? Mereka yang tumbuh jenggotnya, kalau jenggotnya panjang, apakah harus dibasuh semuanya sampai ke bawah-bawah? Mari kita lihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Diceritakan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berwudu beliau menyela-nyela jenggotnya. Menyela-nyela itu artinya adalah tangan dibasahin dengan air, kemudian disela-sela, dimasukkan tangannya itu di antara jenggotnya. Sekarang hukumnya wajib apa enggak? Hukumnya wajib atau tidak? Kita ketahui bahwa jenggotnya Nabi SAW lebat. Jenggotnya Nabi SAW itu lebat dan lebar. Lebar itu maksudnya kanan kiri. Ya, enggak cuma kayak kita. Kalau kita kan cuma bawahnya aja nih orang Indonesia. Kalau Nabi SAW itu sininya juga. Makanya di antara yang membuktikan bahwa jenggotnya Nabi SAW kanan kirinya itu lebar, maksudnya sampai kelihatan kanan kiri,
adalah para sahabat Nabi SAW yang sholat di belakang beliau. Mereka mengatakan kami tahu Nabi lagi membaca dengan gerakan jenggotnya. Jadi kami tahu Nabi lagi baca ketika sholat dengan gerakan jenggotnya. Kalau jenggotnya cuma di sini aja gak kelihatan karena ketutupan apa? Ketutupan leher. Makanya Nabi SAW ketahuan dari belakang. Orang namanya baca itu kan gerak mulutnya. Jenggotnya ikut gerak. Dari belakang kelihatan bahwa jenggotnya bergerak, berarti Nabi lagi baca. Nah, sekarang kalau jenggotnya kayak Nabi SAW, lebat seperti itu, apakah harus diguyur air? Terus bagaimana dengan orang yang jenggotnya tipis? 1, 2, 3, 4, 5. Itu gimana jenggotnya? Para ulama menjelaskan beda antara orang yang jenggotnya lebat sama orang yang jenggotnya tipis. Tipis itu seperti apa, Ustadz? Tipis itu adalah kalau kulitnya kelihatan. Nah, kulit dagu ini kelihatan. Dari orang yang jenggotnya cuma 1, 2, 3 kan kulitnya tipis, kelihatan, kulitnya kan kelihatan. Jadi ketika orang lihat, kulitnya kelihatan, masih kelihatan kulitnya. Kalau orang jenggotnya lebat kan enggak. Jadi penuh dia, enggak kelihatan. Dibedakan antara yang tipis sama yang tebal. Kalau yang tipis, kata para ulama, harus dibasuh. Sampai masuk ke mana? Sampai masuk ke dagunya. Diambil air, jadi ketika dibasuh muka, kemudian wajib untuk airnya itu sampai kemana? Sampai ke membasahi kulit yang ada di dalam. Ini kalau jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tebal, maka cukup untuk menyela-nyela bagian luarnya saja. Maksudnya, cukup untuk membasuh bagian luarnya saja. Adapun menyela-nyela hukumnya sunnah. Jadi cukup membasuh bagian luarnya saja. Dari atas sampai ke bawah. Ini adalah yang dimaksud dengan bagian muka. Maka saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan muka adalah dari atas bawah itu mulainya atas dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Kemudian yang bawah adalah dagu buat mereka yang belum tumbuh jenggotnya. Atau buat mereka yang tumbuh jenggotnya, seandainya jenggotnya tipis, maka harus basah dagunya, kulitnya. Kalau jenggotnya tebal, maka cukup luar jenggotnya saja yang dibasuh, adapun tengahnya disunnahkan. Sunnah berarti tidak harus, disunnahkan untuk disela-sela. Ini atas bawah. Kanan kiri adalah mulai dari tonjolan, sebelum tonjolan telinga, termasuk di dalamnya di belakang jambang. Yang enggak tumbuh rambut itu juga termasuk wajah. Ini semuanya harus dibasuh, dan basuh tadi artinya adalah mengalirkan air di atas wajah, walaupun tidak harus menetes airnya. Nah, membasuh muka ini, seperti yang saya katakan tadi, wajib sekali. Adapun yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Dan ini tidak seyogianya kita abaikan, karena itu hukumnya wajib. Kalau nggak dilakukan nanti wudhunya nggak sah. Dan yang namanya membasuh muka itu memiliki keistimewaan, memiliki fadilah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan 2 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membasuh muka di dalam berwudu. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min." Seandainya seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin,
nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Kata Nabi SAW, seandainya seorang hamba berwudu, kemudian dia membasuh mukanya, maka dosa yang dilakukan oleh muka, yang dipandang oleh mata yang ada di muka, dosa-dosa itu akan berguguran bersama dengan tetesan air yang menetes dari mukanya. Jadi kata Nabi SAW, seandainya seorang hamba berwudu, kemudian dia membasuh mukanya, maka dosa yang dilakukan oleh muka, terutama mata, itu akan berguguran. Akan berguguran bersama dengan air yang menetes. Pertama, Nabi SAW secara spesifik menyebutkan mata. Kullu khati'atin nazara ilaiha. Setiap dosa yang dilakukan oleh mata. Secara spesifik Nabi SAW menyebutkan mata. Padahal yang namanya muka itu enggak cuma mata. Di dalam muka itu ada telinga, di dalam muka itu ada hidung, ada mulut. Secara khusus Nabi SAW menyebutkan mata. Kenapa? Para ulama menjelaskan, pertama, karena mata ini adalah salah satu anggota yang paling berharga di dalam wajah kita. Salah satu di antara yang paling berharga. Bukan berarti yang lainnya tidak berharga. Di antara yang paling berharga adalah mata. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mata ini potensi untuk berbuat maksiat itu sangat besar. Kalau dahulu maksiat itu di luar, sekarang maksiat itu di kantong kita. Lewat HP kita bisa bermaksiat. Di dalam rumah kita nonton TV, acara-acara yang tidak baik, kita bisa bermaksiat. Di warnet kita bisa bermaksiat. Karena peluang maksiat yang dilakukan oleh mata itu besar. Makanya Nabi SAW secara spesifik menyebutkan mata. Maka ini perlu kita camkan di dalam diri kita. Mulut juga termasuk, ya. Cuman kan mulut kan punya aturan sendiri, yaitu tadi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu berkumur-kumur. Hidung juga ada aturannya, yaitu istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Jadi orang yang berwudu dengan baik, maka dosa-dosanya akan berguguran. Para ulama mengatakan dosa-dosa yang kecil. Kalau yang besar harus diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bergugurannya dosa itu apakah betul-betul berguguran secara hakiki, atau ini hanya kiasan dari Nabi SAW? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itulah kiasan, bahwa bergugurannya dengan air yang menetes itu kiasan dari hilangnya dosa. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan real, bahwa dosa itu berguguran real, nyata, gugur. Makanya kata sebagian ulama bahwa orang yang rajin berwudu, mukanya itu lebih jernih, lebih bersih. Karena apa? Karena dosa itu bisa menghitamkan wajah. Bisa membuat wajah itu menjadi muram. Bisa membuat wajah itu putak, keruh. Ini efek dari dosa. Walaupun seorang itu tampan, walaupun seorang itu cantik, kita melihat tidak sedikit artis, ya entah yang cantik, entah yang tampan, mereka tampan, mereka cantik. Tapi apakah nyaman untuk dilihat? Sebagian dari mereka tentunya. Apakah nyaman untuk dilihat? Mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak puasa, mereka yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Apakah nyaman untuk dilihat? Sebaliknya ada orang yang mungkin tidak ganteng. Mungkin dia agak hitam. Kemudian juga mungkin, maaf ya, kalau dinilai mungkin sekitar nilainya 6 lah, atau tinggi-tingginya 6,5, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ngelihat dia nyaman, tentram kita melihat wajahnya. Kenapa itu? Salah satu penyebabnya adalah, di antara penyebabnya,
adalah orang ini dosanya berguguran ketika dia berwudu. Maka lihatlah kaum muslimin, tidak seyoginya dan tidak pantas kita itu meremehkan masalah wudu. Bayangkan kita akan wudu, kita sholat 5 kali sehari minimal. Setiap itu kita berwudu. Belum lagi kalau misalnya kita ingin sholat sunnah, belum lagi kalau kita ingin baca Quran, belum lagi kalau kita mau tidur. Lihat bagaimana agama kita menghasung kita untuk membersihkan dosa sedikit demi sedikit. Makanya manakala kita berbuat maksiat, entah itu dengan mata kita atau dengan mulut kita, maka berwudulah. Diharapkan dengan wudu itu dosa-dosa itu akan segera berguguran. Dan jangan biarkan noda itu membandel. Jangan biarkan noda itu menumpuk. Coba lihat seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal berwudu 5 kali sehari. Bagaimana bersihnya mukanya? Bandingkan dengan orang yang berwudu setahun cuma 2 kali. Saat dia akan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau orang yang wudunya seminggu cuma sekali saat dia akan melakukan sholat Jumat. Lihat bagaimana muramnya mukanya. Lihat bagaimana kotornya mukanya. Lihat bagaimana dosa-dosanya yang begitu menumpuk tebal karena gak pernah dibersihkan dengan wudu. Ini keutamaan yang pertama. Disebut oleh Nabi SAW bahwa orang yang berwudu membasuh mukanya, dosa-dosanya akan berguguran dari mukanya bersama dengan tetesan air yang menetes dari mukanya. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan membasuh muka adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan muka, tangan, dan kaki mereka bercahaya sebagai efek dari wudu yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini salah satu ciri khas umat Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang berwudu karena dia membasuh mukanya, dia membasuh tangannya, dia membasuh kakinya, nanti mereka pada hari kiamat anggota-anggota tubuh tersebut akan menyala, bersinar terang. Dan dengan itu Nabi SAW akan mengetahui itulah umatnya. Berarti kalau orang yang gak pernah wudu nanti akan gelap pada hari kiamat. Mukanya gelap, tangannya gelap, kakinya gelap, dan Nabi gak kenal dengan orang itu. Siapa ini? Ini bukan umatku ini. Umatku itu ciri khasnya terang mukanya, bersinar mukanya. Makanya dalam riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pengen melihat saudara-saudara kami. Aku ingin melihat saudara-saudara kami. Para sahabat bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah engkau telah melihat saudara-saudaramu wahai Rasul? Kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasul. Siapa yang engkau maksud dengan saudaramu? Kami kan saudara kamu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, "Antum ashabi." Kalian itu sahabat kami. Kalian wahai para sahabat adalah sahabatku, kawan-kawanku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudara kita, mereka belum datang. Kalian sahabat kami. Adapun sahabat kami, adapun saudara kami itu belum datang sekarang. Mereka belum datang, belum ada sekarang. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang belum ada sekarang? Kalian, engkau wahai Nabi, tahu sahabat karena engkau pernah ketemu.
Pernah ketemu muka, oh ini sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair. Ini sahabat-sahabat kamu pernah melihat. Sekarang saudara-saudara kamu yang belum engkau lihat, bagaimana kamu tahu mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Aku bisa mengenal mereka, para saudara-saudaraku, umatku. Aku bisa mengenal mereka dari bersinarnya muka dan tangan serta kaki mereka sebagai efek dari wudunya mereka. Jadi orang-orang yang enggak berwudu, orang-orang yang enggak sholat, maka mereka dikhawatirkan tidak akan dikenal oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah orang-orang yang tidak sholat, tidak wudu. Dikhawatirkan mereka tidak dikenal oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak ada cirinya umat ini. Maka dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, tariduna alayya wurran muhajjalina minal wudu sima'u ummati laysa li ahadin ghairiha. Kalian nanti akan datang ke telagaku dalam keadaan muka kalian bercahaya, kaki kalian bercahaya, tangan kalian bercahaya. Sima'u ummati, inilah ciri khas umatku. Laisa li ahadin ghairiha. Ciri khas ini tidak dimiliki oleh selain umatku. Berarti kalau kita tidak rajin berwudu, tidak sholat, maka Anda tidak memiliki ciri khas umatnya Nabi SAW. Maka berhati-hatilah. Inilah pembahasan kita pada hari ini yang saya ulangi ringkasannya, bahwa membasuh muka dalam berwudu hukumnya wajib. Dan ini berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga ijma' para ulama. Kemudian yang dimaksud dengan membasuh muka, wajibnya adalah sekali. Adapun yang kedua, yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air ke bagian anggota wudu, walaupun tidak harus sampai menetes-netes. Kalau menetes-netes tidak apa-apa, tapi tidak harus, tidak syarat. Lalu berikutnya pembahasannya adalah muka. Yang dimaksud dengan muka itu dari atas ke bawah. Dari atas itu adalah dari tempat umumnya tumbuhnya rambut. Di bawah adalah dagu buat mereka yang belum tumbuh jenggotnya. Adapun untuk yang tumbuh jenggotnya, tergantung jenggotnya tebal atau tidak. Kalau jenggotnya tebal, maka cukup untuk dibasuh luarnya saja dan disunahkan untuk di sela-sela. Kalau jenggotnya tipis, kelihatan kulitnya, maka harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Ini adalah batasan muka kanan atas sampai bawah. Adapun kanan kirinya adalah sampai ke sebelum tonjolan telinga. Kemudian keutamaan dari membasuh muka, yang pertama keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh muka, entah itu mata, entah itu hidung, entah itu mulut. Kata para ulama, ini dosa-dosa yang kecil-kecil dan yang besar-besar perlu diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa muka ini akan bersinar pada hari kiamat sebagai efek positif dari berwudu. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian saudaraku seiman, materi kajian pada kesempatan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Zain MA Hafizahullah Ta'ala. Materi yang sangat menarik ini Ustaz ya, Masya Allah. Dan kami mengundang Anda semua saudaraku seiman untuk bersoal jawab bersama dengan Ustadz Abdul Zain. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga Anda pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda.
Pertanyaan pertama Ustadz datang dari pesan singkat dari saudara Muhammad Ferdi di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mayoritas kita sekarang ini memakai keran untuk berwudu. Kemudian Nabi menganjurkan agar kita dalam berwudu tidak boros. Menurut Ustadz, sebaiknya bagaimana kita mengatur aliran air keran supaya tidak dalam berwudu itu tidak boros Ustadz? Iya. Pertanyaan dari saudara Muhammad Ferdi Kalimantan, pertanyaan cukup bagus. Bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk ngirit dalam penggunaan air. Nah, sekarang kita rata-rata wudu pakai keran. Bagaimana ngiritnya? Bagaimana cara ngirit dalam berwudu menggunakan keran? Pertama kita mengiritnya adalah dengan membuka keran itu seperlunya saja. Membuka keran seperlunya saja, tidak sampai pol kerannya dibuka. Jadi kalau misalnya cukup hanya sekedar 1/8, 1/4 sudah ngalir air sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak dibutuhkan, itu kita tutup kerannya. Jadi bolak buka tutup nggak apa-apa. Buka tutup untuk ngirit air tersebut. Jadi kalau misalnya kita membasuh, misalnya kita basuh tangan, misalnya basuh muka, kemudian kita sambil mengusap atau tangan ini kita tempelkan ke muka ini, namanya apa? Mengusap maksudnya tangannya ya? Sambil menggosok ya, sambil menggosok. Ya. Nah, ini alhamdulillah nih diingatkan nih, menggosok. Apakah yang namanya membasuh itu cukup air itu dialirkan saja atau sambil digosok mukanya dengan tangan? Menurut mayoritas ulama disunahkan sambil menggosok. Ya, disunahkan sambil menggosok, artinya sambil kita menciratkan air ke muka, maksudnya mengalirkan air ke muka sambil tangannya ini kita gunakan untuk menggosok. Ini sunnah. Jadi kalau misalnya ternyata tidak dilakukan pun menurut mayoritas ulama tidak mengapa. Sebagai ulama mengatakan wajib harus tangannya ini harus digosokkan ke muka. Nah sekarang ketika kita lagi menggosok muka, maka nggak apa-apa kerannya ditutup, ya, supaya air itu tidak terbuang percuma. Nah, kalau yang enak itu pakai gayung. Kalau pakai gayung kan kita sambil menyela-nyela jenggot, itu airnya di situ aja. Tapi kalau misalnya kita pakai keran itu kan sambil kita nyala-nyala jenggot, airnya ini tetap ngalir aja, nggak kepake. Nah, untuk menghindari keborosan itu maka bagus seandainya ditutup ya. Bagus seandainya itu ditutup. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian saudara Muhammad Ferdi yang ada di Kalimantan Selatan, jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz. Kemudian Ustaz, ini terkait dengan masalah mematikan, menghidupkan itu kan tentu ada jeda waktu gitu Ustaz ya. Nah ini bagaimana kaitannya dengan seberapa lama kita boleh ada jeda waktu Ustaz antara pergantian anggota badan itu Ustaz? Mungkin nanti ada yang minum dulu atau apa seperti itu, seberapa lama itu jarak rentang waktunya Ustaz? Itu kembali kepada apa yang disebut para ulama dengan mualat di dalam berwudu. Mualat itu adalah berurutan dan tidak dikasih jeda. Itu kata para ulama, ya dimaksud dengan mualat yang harus dilakukan, berurutan tanpa jeda yang harus dilakukan itu adalah selama anggota wudu sebelumnya tidak kering. Jadi kalau hanya sekedar untuk nutup keran, itu nggak kering gitu. Artinya anggota, misalnya kita mau membasuh tangan ini. Sebelum basuh tangan kan kita membasuh muka itu. Nah, manakala kita membasuh muka, kita nutup keran baru kita membasuh tangan, itu kan insya Allah muka belum kering. Anggota wudu sebelumnya belum kering. Itu yang dimaksud dengan mualat yang harus wajib. Kalau misalnya sampai kering, misalnya orang basuh muka, haus nih, bikin kopi dulu. Atau mungkin angkat telepon dulu gitu. Angkat telepon dulu misalnya, atau ada telepon kita angkat telepon dulu. Maka kalau kayak gitu, apalagi ngobrolnya lama, kering itu. Kalau kayak gitu berarti udah terputus, diulangi dari awal lagi.
Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini saudaraku seiman, tadi telah juga disampaikan oleh Ustaz tentang tata cara berwudu sebaiknya menggunakan gayung tadi Ustaz ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Irsad yang ada di Tulungagung dan juga saudara Rohyan yang ada di Tasikmalaya tentang pertanyaan Anda yang terkait dengan boleh atau tidaknya berwudu menggunakan gayung. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari pesan singkat dari saudara Mario yang ada di Rupak, Picis. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seandainya sehabis wudhu itu kadang kita terasa ingin buang air gitu Ustadz, buang-buang air atau ingin buang angin seperti itu, karena sering sekali ada gangguan-gangguan seperti ini Ustadz. Itu penyebabnya ini apa Ustadz misalnya? Untuk saudara Mario yang ada di Rupak Picis, Purbalingga, pengen buang angin atau buang air setelah wudhu, ini tergantung kondisinya kayak apa. Kalau misalnya itu selalu habis wudhu selalu pengen buang angin atau pengen buang air, maka ini indikasi bahwa orang tersebut terjangkiti penyakit namanya waswas, penyakit waswas. Penyakit waswas itu gangguan dari setan yang membuat kita selalu ragu. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau menjelaskan, manakala ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad SAW, ketika sholat kok rasanya kayak buang angin, ada sesuatu yang bergerak di dubur. Maka Nabi SAW menjelaskan, andaikan ada di antara kalian yang mengalami hal tersebut, fala yansarif, maka janganlah dia membatalkan sholatnya hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau. Suara apa lagi kalau bukan suara kentut? Bau apa ya? Bau kentut. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia itu mencium bau atau mendengar suara. Maka dari sini kita mengetahui bahwa orang yang selalu ada gangguan pengen buang angin atau buang air setelah wudhu itu terjangkit penyakit waswas. Kalau selalu terus-menerus seperti itu, solusinya bagaimana? Solusinya diabaikan. Artinya nggak usah dipedulikan. Ini kayaknya kentut, enggak, bilang gitu. Kemudian udah nggak usah diulangi wudhunya. Karena kalau Anda ikuti penyakit itu, Anda turuti bisikan setan itu, Anda mengulang wudhu Anda 2 kali, besok enggak cuma 2 kali, besok 5 kali Anda ngulang. Setannya ketagihan. Kalau besok 5 kali Anda ikuti bisikan itu, besoknya 10 kali. Bisa-bisa naudzubillah min dzalik, stres setiap akan sholat wudhu sampai 10 kali, 15 kali. Dan itu tidak sedikit orang yang terjangkiti penyakit waswas ini. Maka hati-hati. Ini kondisi yang pertama. Kalau sering, selalu. Nah, kalau misalnya cuma kadang-kadang, ya kalau memang ingin buang angin, buang aja. Kemudian wudhu lagi. Jadi tergantung kondisinya. Apakah itu sering, selalu atau tidak. Kalau sering berarti penyakit dan diabaikan. Kalau kadang-kadang habis makan ubi, biasanya habis makan ubi jalar, itu kan biasanya kan perut ini banyak anginnya. Nah, itu kalau memang habis itu ya memang itu harus dikeluarin. Bahkan kalau ditahan-tahan nggak bagus. Ya. Baik, demikian ada jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang datang dari line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Malam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Halo.
Iya, dengan siapa Pak? Di mana Pak? Dengan Bapak Agus. Bapak mohon maaf Pak, sebelumnya volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaannya ini berhubungan dengan berumur dan istinta. Iya. Silakan Pak. Ya, dianjurkan untuk memakai satu tangan. Ini dalilnya ini ada apa tidak? Iya, baik, itu saja Pak ya. Iya, baik Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menggunakan sapu tangan? Enggak, satu tangan Ustaz. Kemudian kemarin ini pembahasan pada pekan yang lalu ini Ustaz ya. Ya. Dalilnya apa? Iya, ditanyakan dalil. Pertanyaan tentang dalilnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan annahu SAW tamatmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermadmadah dan berinstinsyaq min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan salasan, 3 kali. Tiga kali. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal tersebut atau madmadah dan istinsyaq dari satu telapak tangan. Dan itu sekaligus untuk berkumur dan untuk istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut perkataan para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, demikian Bapak, bahwasanya pertanyaan yang Bapak ajukan ini telah dibahas pada pertemuan pekan yang lalu, dan apabila Bapak ingin mendapatkan detail dari kajian pekan yang lalu, Bapak bisa mendownload videonya di website yufid.tv insyaallah. Baik Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Cindy yang ada di Saudara Cindy yang ada di Kalimantan Timur. Saudari Cindy bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kamar mandi jadi satu dengan toilet, kemudian ini hendak berwudu di dalam kamar mandi Ustaz, bagaimana membaca bismillahnya Ustaz? Silakan. Untuk saudara Cindy yang ada di Kalimantan Timur, kita sudah bahas masalah ini pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa orang yang dalam keadaan berwudu di kamar mandi, maka dia menurut sebagian ulama bisa membaca bismillah saat sebelum masuk kamar mandi, atau membaca bismillah di dalam hati, Ini alternatif yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat dari line telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Guntur di Selatan Ustaz. Bapak Guntur di mana Pak? Iya, halo. Di Selatan Ustaz. Mohon volume televisinya dikecilkan Pak. Apakah wajib Ustaz kalau kita masjid pada saat masjid azan, apakah wajib seperti itu Ustaz? Bapak mohon maaf, pertanyaannya kurang jelas Pak. Mungkin volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak. Ada feedback di sini Pak. Wajibkah kita berdiri Ustaz kalau kita masuk masjid pada saat masjid azan? Oh iya, baik. Ya, terima kasih Pak Guntur. Disimak nanti jawabannya melalui televisi Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Guntur, apakah wajib kita berdiri? Kalau kita masuk masjid dalam keadaan azan? Pertama, Nabi SAW menjelaskan, seandainya kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk
hingga dia itu sholat 2 rakaat. Hingga dia sholat 2 rakaat. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita begitu masuk masjid enggak duduk dulu kalau belum sholat 2 rakaat. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahiyatul masjid. Jadi bukan masalah berdirinya diharuskan, tapi masalahnya adalah Nabi memerintahkan, dan ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, sebagian ulama hukumnya wajib sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW memerintahkan supaya kalau kita masuk ke masjid jangan duduk dulu kalau belum sholat sunnah. Entah itu kita dengar azan atau tidak dengar azan. Cuma di sini kalau misalnya kita sampai di situ waktu azan, bagaimana? Apakah kita menjawab dulu atau kita langsung sholat sunnah? Kalau misalnya kita masuk ke masjid waktu azan, maka sebaiknya kita menjawab azan dulu. Sambil berdiri kita jawab azan. Sambil berdiri kita jawab azan. Setelah selesai azan kita doa, setelah azan baru kita sholat sunnah. Beda kondisinya kalau misalnya itu azan Jumat dan khatib sudah naik ke mimbar. Menurut pendapat yang insya Allah lebih kuat, maka saat itu langsung saja sholat walaupun muadzin sedang adzan. Kenapa? Karena demi untuk menggapai sesuatu yang lebih diwajibkan, yaitu mendengar khutbah. Mendengar khutbah. Jadi antara di sini kan ada 2 amalan. Yang pertama mendengar khutbah, yang kedua adalah menjawab muadzin. Kalau misalnya kita menjawab muadzin gak sholat dulu, maka nanti kita akan kelewatan beberapa bacaan khutbah, menyimak beberapa bacaan khutbah. Tapi kalau misalnya kita mendengar atau kita langsung sholat saat itu, kita tidak menjawab muadzin tapi bisa mendengarkan khutbah dengan sempurna. Mana yang lebih diutamakan menurut sebagian ulama, dan nampaknya itu yang lebih kuat, adalah kalau pas lagi adzannya adzan Jumat dan khatib sudah naik ke mimbar, maka saat itu langsung saja sholat walaupun muadzin sedang adzan, nggak usah nunggu. Ini kalau kondisinya lagi sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian Bapak Guntur. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat dari pesan singkat. 2 pertanyaan sekaligus yang kami satukan ini karena pertanyaan serupa datang dari saudara Hasma yang ada di Kendari dan juga dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana dengan tadi dikatakan bahwasanya dosa itu berwudu itu menghapuskan dosa, Ustadz ya? Yeah. Nah, ini 2 pertanyaan, Ustadz. Bagaimana apabila orang ini sholatnya bolong-bolong itu, Ustadz, sehingga wudunya juga bolong-bolong seperti itu ya? Kemudian yang kedua adalah apabila tadi wudu menghapuskan dosa, lalu dosa yang hati itu bagaimana menghapusnya? Itu kan tadi dosa dari muka berguguran ketika berwudu gitu. Sementara ini dia punya dosa hati gitu. Ini cara menggugurkannya bagaimana? Jadi 2 pertanyaan sekali. Silakan. Dosa yang berguguran tadi disebutkan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa kecil menurut banyak ulama. Adapun dosa-dosa yang besar-besar maka harus melalui proses namanya taubat. Harus melalui proses namanya taubat. Adapun dosa-dosa yang ada dalam hati, sedangkan meninggalkan sholat itu hukumnya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya bukan hanya dosa besar, tapi kufur. Berarti nggak bisa dihapus dengan wudu, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau misalnya yang dimaksud adalah dosa meninggalkan sholat. Sholat bolong-bolong itu kan berarti kan nggak sholat. Kadang sholat, kadang nggak, itu dosa besar itu. Dalam kondisi seperti itu maka tidak cukup hanya sekedar digugurkan dengan berwudu. Lalu dosa hati itu gugurnya gimana? Dengan bertaubat, dengan beristighfar. Karena yang namanya penggugur dosa itu banyak. Silahkan bisa Bapak
Bapak ya tadi yang nanya. Iya. Silakan. Sudah khasma di. Ya, silakan bisa Bapak atau Ibu lihat makalah yang berjudul Pelebur Dosa. Ya, bisa dilihat makalah judulnya Pelebur Dosa dalam website tunasilmu.com. Kemudian juga ada videonya juga di YouTube judulnya Pelebur Dosa. Di situ kami sebutkan bahwa untuk meleburkan dosa itu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya berwudu dan yang lain-lainnya. Silahkan bisa disimak di sana. Baik, demikian jawaban untuk saudara Hasma yang ada di Kendari. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, ini karena keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir datang dari saudara Ikhsas yang ada di Kota Yasa. Ini terkait dengan masalah daur ulang air wudu ini Ustaz. Beliau bertanya, tetesan air yang sudah digunakan berwudu kemudian jatuh ke tempat, misalkan tadi gayung Ustaz ya, yang kemudian digunakan untuk berwudu lagi, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Iya, untuk air musta'mal, air yang sudah kepakai itu bagaimana? Memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh untuk berwudu dengan air yang pernah kepakai selama tidak najis. Selama tidak najis. Ya, kalau orang najis itu misalnya orang ada di tangannya ada najisnya, kemudian dia berwudu sambil membersihkan najis, berarti kan bekasnya ada najisnya. Sekarang kalau orang sekedar berwudu nggak ada najis di tubuhnya, berarti bekasnya berarti tetap suci. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah mandi dan wudu bareng dengan Aisyah. Nah, kalau mandi bareng itu kan berarti kan sebagian sisanya pasti itu ada yang masuk ke, entah itu dari Aisyah, sisanya Aisyah atau sisanya Nabi SAW. Ada yang masuk ke gayungnya atau ada masuk ke baknya. Itu masih tetap dipakai oleh Nabi SAW. Masih dipakai oleh Nabi SAW. Maka wallahu alam, nampaknya ini ada pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya Anda wudu di bak kemudian sebagian sisanya masuk ke situ dan dipakai oleh orang lain, maka tidak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, ini masih ada 1 menit Ustaz, bisa ya. Satu pertanyaan singkat Ustaz ya. Silakan. Ini datang dari Abu Salma yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lebih utama manakah ketika kita hendak sholat ke masjid, itu berwudu di rumah atau berwudu di masjid Ustaz? Lebih utama mana? Lebih utama berwudu di rumah. Lebih utama berwudu di rumah, karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa barang siapa yang berwudu kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat dan seterusnya, maka dia akan diampuni dosanya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian berangkat, berarti kan wudunya bukan di masjid, wudunya di rumah. Kalau batal ya wudu lagi di masjid tentunya. Jadi lebih utama berwudu di rumah. Ya, Allah. Terima kasih Ustaz. Demikian saudaraku seiman, akhir dari sesi materi kajian Embun Pagi kita pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah antum sampaikan. Saudaraku seiman, terima kasih atas keluangan waktu Anda untuk menyimak kajian kami pada kesempatan hari ini. Dan kami mohon maaf karena begitu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kami yang tidak dapat kami ajukan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kami usahakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini apabila ada kesempatan akan kami bacakan lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan saudaraku seiman, bagi Anda yang ingin mendapatkan kembali video rekaman dari kajian ini, Anda dapat mendownloadnya di website ufit.tv. Baik, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.